Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran PAI. Pada video kali ini kami akan membahas materi media sosial untuk pengajaran dan pembelajaran PAI. Berikut nama-nama kelompok 4. Kelas PAI 5A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Media sosial ialah media yang secara online dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan dalam hal apapun. Media sosial menyediakan segala macam fitur yang dapat digunakan dengan mudah. Keberadaan media sosial saat ini tidak lepas dari kemajuan peradaban manusia yang terus berkembang sejalan dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan yang tidak lepas inilah yang membuat manusia terus membuat sesuatu untuk mempermudah hidupnya agar dapat ia kerjakan segalanya dalam waktu yang bersamaan. Media sosial ini tidak hanya dapat digunakan untuk pelajaran umum, namun juga pendidikan berbasis agama Islam. Pendidikan agama Islam yang terbuka terhadap perkembangan zaman menjadikan tenaga pendidik harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial tersebut. Sama seperti pelajaran lain, ada begitu banyak aplikasi-aplikasi untuk menunjang pembelajaran tersebut. Mulai dari yang paling umum, aplikasi WhatsApp, YouTube, Google, Classroom, Zoom, Meet, dan banyak lagi. Dalam materi ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, kecakapan penggunaan media sosial. Yang kedua, kecakapan profesional penggunaan media sosial. Yang ketiga, kecakapan pengajaran penggunaan media sosial. Yang keempat, komunitas virtual. Dan yang kelima, hambatan terhadap kecakapan penggunaan media sosial. Materi pertama, kecakapan penggunaan media sosial. Media sosial atau biasa disebut juga media daring, di mana penggunanya memiliki angka dan kapasitas yang tinggi. Media sosial ialah media yang berbasis pada internet. Media sosial sebuah media yang di mana penggunanya dapat dengan mudah ikut berpartisipasi di berbagai tempat dengan akses yang simpel. Sedangkan media sosial juga dapat diartikan sebagai situs jejaring sosial. Kecakapan dalam penggunaan media sosial tentunya menjadi penentu keberhasilan dalam jalannya proses pembelajaran. Saat ini kecakapan dalam media sosial sangatlah rendah. Karena itu berbagai macam upaya selalu dilakukan. Usaha paling awal adalah bagaimana membuat orang-orang paham mengenai makna penting dari adanya literasi digital. Literasi digital ini tidak dapat dipisahkan oleh media sosial karena masyarakat sekitar 97,4% orang Indonesia saat sedang aktif menggunakan internet. Mereka membuka media sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pertama memang pada akses media sosial tersebut dan kebanyakan penggunaannya tidak paham terhadap penggunaannya. Merasa bebas berpendapat membuat mereka tanpa filter membuat sesuatu hal yang dapat menimbulkan pertentangan bahkan sampai pada dunia nyata. Hal ini adalah benar karena saat ini ada begitu banyak kejahatan di mana dimulai dari media sosial. Karena itu, masyarakat terus selalu dihimbau untuk selalu pandai menggunakan media sosial untuk menghindari berbagai macam kejahatan yang dimulai dari berpendapat. Namun sayangnya, pertumbuhan media sosial terus meningkat tanpa adanya kesadaran oleh para penggunanya. Bahkan saat ini, masyarakat terlihat tidak memiliki privasi terhadap kehidupan mereka.
Proses memperoleh keterampilan kecakapan bermedia ialah mencakup kemampuan mengakses, analisis, dan mengevaluasi dan membuat pesan atau informasi. Dari keempatnya, dari Carter for Media Literacy dijelaskan sebagai berikut. Kemampuan mengakses, yaitu berupa kemampuan untuk melihat dan memahami pesan serta kemampuan bagaimana untuk mencari dan dapat memilih pesan tertentu untuk kebutuhan. Yang kedua, analisis, yaitu kemampuan menganalisis dan memahami maksud utama dari teks. Yang ketiga, kemampuan mengevaluasi, yaitu mampu menilai keaslian, kualitas, akurasi, dan relevansi isi pesan yang dilihat atau disampaikan. Hal ini meliputi berupa kemampuan dan keterampilan untuk menentukan nilai dan kelayakan suatu pesan dan apa kaitannya dengan pesan lain yang mana berasal dari sumber yang berbeda. Dan yang terakhir, kemampuan membuat atau menciptakan, yaitu mampu memberikan gagasan dengan bahasa yang baik dan sopan terhadap data yang didapat dari informasi manapun. Kecakapan profesional penggunaan media sosial. Sekarang ini, pada zaman era revolusi industri 4.0, beragam aspek berkembang secara cepat dan pesat terhadap kehidupan. Salah satu yang menjadi dampak dirasakan adalah kemudahan dalam mengakses segala informasi secara mudah di berbagai platform yang tersedia, dan juga media sosial dapat dengan mudah diakses internet. Penggunaannya tidak terbatas, menjadikannya sebagai urat nadi perkembangan pergerakan manusia, yang menjadikan manusia tidak dapat lepas dari jangkauan internet. Internet menjadi kesenangan bagi banyak orang di seluruh dunia, baik dengan kalangan usia yang muda sampai kalangan usia yang tua, dan menggantungkan harapannya pada koneksi internet. Perkembangan teknologi sekarang ini menjadikan guru harus dapat menghadapinya. Guru harus dituntut menjadi orang yang siap sedia. Guru harus menyadari bahwa perkembangan tersebut, kondisi sekarang ini harus menjadi motivasi bagi mereka sendiri untuk perkembangan ke depannya. Oleh karena itu, guru harus paham dan memiliki keahlian di dalamnya. Pada era sekarang ini, guru tidak menjadi sumber belajar utama. Namun, pada perkembangannya ini, guru harus menjadi pembimbing, orang yang mengarahkan dan mengukur kemampuan siswa atau peserta didik. Jadi, guru hanya menjadi fasilitator saja dalam kegiatan pembelajaran di sarana menuntut ilmu. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, guru harus bisa mengembangkan kompetensi dan perkembangan teknologi. Jadi, guru harus mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran tersebut. Di dalamnya yang terdapat media-media sosial yang sangat digemari oleh anak-anak sekarang. Contohnya, guru dapat memanfaatkan misalnya salah satu situs yaitu Google Form, yang dimana Google Form ini digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh peserta didiknya. Google merupakan salah satu dari bagian layanan yang dibuat oleh Google yang dapat digunakan untuk mempermudah melihat hasil pembelajaran anak didik yang dapat berupa tes dan lain-lain dengan tampilan menarik yang dapat menunjang ketertarikan mereka. Penggunaan pemanfaatan internet dan iptek adalah merupakan tuntunan profesional seorang guru yang memiliki kompetensi profesional.
guru harus mampu mengimbangi laju perkembangan zaman dalam bidang apapun, seperti mengolah, menyajikan, dan menyampaikan informasi, di mana disampaikan sesuai dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya, guru sebagai tenaga profesional harus mampu mengendalikan, mengawasi, dan mengarahkan penggunaan media sosial itu ke hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah dengan memberikan literasi media sosial pada peserta didik hingga menjadikan mereka paham mengenai apa itu media sosial. Namun ternyata tidak itu saja. Ternyata yang menghambat pembelajaran berbasis digital terletak pada sarana yang masih minim. Hal ini tentunya mempengaruhi ruang gerak untuk bertindak. Misalnya, masalahnya adalah ketidakadaan smartphone atau HP. Hal ini menjadi fokus utama dalam permasalahannya. Tidak semua anak-anak tentunya memilikinya, mulai dari alasan pelarangan orang tua, harga mahal, dan kondisi ekonomi. Permasalahan ini harus segera diselesaikan demi terlaksananya kegiatan pembelajaran. Jika permasalahan ini terus ada, maka peserta didik ataupun guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mengikuti seluruh perkembangan iptek saat ini. Kecakapan pengajaran penggunaan media sosial. Pendidik dan peserta didik memerlukan suatu bentuk pembelajaran yang berbasis media sosial agar dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Alasan yang menjadikan media sosial sebuah bentuk baru dari metode pembelajaran adalah karena media sosial dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini tentunya sangat baik karena semuanya dapat saling belajar tentang hal-hal di penjuru dunia dan menjadikannya sebagai ilmu. Kecakapan dan pemanfaatan pengguna media sosial sebagai sarana pengajaran saat ini adalah tidak lain karena masyarakat, termasuk peserta didik itu tidak pernah lepas dari sosial media. Pemanfaatan media sosial untuk bahan pengajaran sudah sejak lama dilakukan karena berbagai hal terkait yang dicari akan sangat mudah untuk didapatkan. Penggunaan media sosial dinilai memiliki lebih banyak keunggulan sebagai media pembelajaran karena hal ini terletak pada aspek interaksi dan informasi dapat diakses secara luas. Pemanfaatan penggunaan media sosial memberikan hasil yang baik dan signifikan pada hasil belajar para peserta didik. Kecakapan penggunaan ini terletak pada pendidik, di mana apakah ia mampu mengarahkan anak didiknya untuk memanfaatkan media sosial, dan bagaimana pendidik mampu mengembangkan cara yang baik untuk metode pembelajaran berbasis media sosial. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka penggunaan media sosial malah akan menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik. Penggunaan media sosial hanya memiliki dua sisi pada pengaruhnya, yaitu positif dan pengaruh negatif. Bagaimana kemudian penggunaan media sosial itu diarahkan, maka seperti itulah dampaknya. Aplikasi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis sosial media itu diantaranya yang pertama adalah WhatsApp. Aplikasi ini adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk pembelajaran berbasis media sosial dan online. Penggunaannya yang mudah membuat aplikasi ini sering digunakan untuk membentuk kelompok belajar kelas dan diskusi. Kemudian yang kedua yaitu Google Form, yaitu biasanya digunakan tenaga pendidik untuk absensi. Yang ketiga ada aplikasi Zoom, yaitu penggunaannya didasari pada pembelajaran berbentuk diskusi kelompok di mana orang-orang akan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Yang keempat
ada Google Classroom. Aplikasi ini juga paling banyak digunakan untuk melakukan share file, materi, dan pengumpulan tugas. Aplikasi ini juga banyak digunakan untuk absensi siswa. Kemudian yang kelima ada Google Meet. Sama dengan aplikasi Zoom, aplikasi ini paling banyak digunakan untuk diskusi. Biasanya digunakan untuk tetap mengontrol siswa agar terus fokus pada pelajarannya. Kemudian yang keenam ada aplikasi YouTube, yaitu merupakan aplikasi favorit banyak kalangan karena dengan pembelajarannya ada begitu banyak video menarik yang disajikan sehingga tidak membuat para peserta didik menjadi bosan. Materi selanjutnya, komunitas virtual. Di Indonesia, komunitas virtual pertama adalah yahoogroups.com yang terbentuk di era 2000 awal. Pada tahun 2001, Ono Purbo dilakukan penelitian terhadap komunitas ini. Dari penelitian ini ditemukan sebanyak 49.000 komunitas, sebuah kekuatan terbesar dalam dunia maya. Namun, eksistensi dari komunitas ini semakin turun dengan adanya begitu banyak aplikasi-aplikasi media sosial yang masuk yang menjadi kegemaran hingga detik ini. Komunitas virtual menjadi komunitas yang berperan penting bagi kemajuan yang ada. Komunitas virtual menjadi penekan banyaknya kejadian. Komunitas ini yang tidak dibatasi oleh tempat, waktu, ideologis, status sosial, dan ekonomi, menjadikannya tempat yang pas untuk orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Komunitas virtual ialah merupakan sekumpulan orang yang melakukan kegiatan bertukar informasi, pengetahuan, dan lainnya melalui adanya bantuan ICT. Komunitas virtual atau online ini pada dasarnya banyak digunakan untuk hobi. Komunitas ini menjadi bukti bahwa interaksi antara seseorang tidak harus adanya pertemuan langsung. Di Aceh misalnya, ada sebuah komunitas bernama Aceh Fitgram, yang dimana ini merupakan komunitas Instagram terbesar dari kota Aceh. Tujuannya tak lain untuk menampung kreativitas anak bangsa. Komunitas virtual yang merupakan kumpulan dari orang-orang yang hubungannya dijalin berdasarkan jaringan internet yang terjalin tentunya dengan tujuan yang sama dengan anggota lainnya. Hubungan ini dijalin untuk tujuan tertentu, mulai dari kebutuhan, hiburan, ataupun sekedar penyalur hobi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa anggota-anggota yang terjalin berdasarkan pada faktor kesamaan. Dalam komunitas virtual, anggota tidak hanya menjadi konsumen terhadap berita yang ada, namun dapat juga menjadi pemproduksi informasi yang kemudian akan disalurkan, bahkan dapat menjadi seorang distributor informasi yang ada. Salah satu komunitas virtual yang ada di Indonesia ialah Kasus, yang merupakan komunitas terbesar yang ada di Indonesia. Kasus ini sendiri berasal dari kata kasakusuk, kemudian sangat disukai karena keahlian dan kemampuan untuk kebutuhan dan kegemaran pada para pengguna internet. Komunitas ini menyediakan berbagai macam forum yang membahas segala hal, mulai dari yang sangat serius mengenai politik, hukum, ekonomi, hingga sesuatu yang sangat ringan. Tidak hanya penyedia informasi, komunitas ini juga membuka sebuah forum jual beli dengan berbagai harga, mulai dari ratusan ribu sampai pada ratusan juta. Para pengguna kasus ini disebut dengan kaskuser. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun perbedaan mereka justru menjadikan mereka sangat solid dan kompak. Tidak hanya menjadi pengikut,
Di komunitas para kuskuser juga berusaha mengembangkan komunitas mereka sendiri. Menjadi anggota Kaskus di dunia maya tidak menjadikan mereka anggota regional Rio Raya. Ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi, mulai dari harus memiliki akun Kaskus mereka, harus mengisi sebuah formulir dengan banyak syarat-syarat, dengan latar belakang yang berbeda, namun tujuan yang sama. Dari adanya komunitas inilah, setiap orang dapat mengetahui karakteristik seorang individu. Kecepatan informasi yang ada sekarang ini membuat komunitas virtual sebagai hal yang sangat digemari banyak orang. Adanya komunitas virtual menjadikan orang-orang yang pada awalnya tidak saling mengenal karena tempat tinggal yang berbeda dan saling berjauhan menjadi saling mengenal. Selanjutnya akan saling berkomunikasi secara instan tanpa harus bertemu langsung. Setiap orang bebas memilih menjadi bagian komunitas virtual yang mana sesuai hobi, bakat, dan keinginan. Tidak ada batasan dalam komunitas virtual ini. Segalanya dapat dilakukan demi kemajuan dan tujuan bersama yang awalnya menjadi tujuan untuk bergabung pada komunitas ini. Materi selanjutnya, hambatan terhadap kecakapan penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang kerap kali dipakai pada semua ruangan kehidupan kita membuat media sosial tidak lagi sebagai pembantu kegiatan, namun beralih menjadi kebutuhan yang terus dipakai tanpa adanya pembatasan sama sekali. Hambatan yang seringkali muncul terhadap kecakapan penggunaan sangatlah banyak, antara lain berupa peleburan ruang privat dengan ruang publik para penggunanya. Tidak adanya batasan ini menjadikan kita tidak dapat memilah apa yang harusnya dibagikan dan atau tetap menjadi hal privasi saja. Terkadang kita ingin membagikan segala aktivitas kita, tapi tidak paham bahwa penggunaannya telah melewati batas normal. Batas share sesuatu mengenai hal pribadi seperti keluarga, pasangan, anak, dan pekerjaan. Pembatasan ini agar kita tidak mudah terkena dampak negatif dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Namun saat ini, orang-orang tidak lagi segan untuk membagikan kegiatan pribadinya untuk disampaikan pada orang lain dalam membentuk identitas mereka. Hambatan lainnya terhadap penggunaan media sosial adalah ketergantungan. Orang-orang akan dengan rela menghabiskan waktu mereka berselancar di dunia maya. Pengguna yang paling sering terkena imbasnya adalah wanita, karena menurut studi dari Dugan dan Brenner menyatakan bahwa wanita jauh lebih aktif pada media sosial dibandingkan pria dan kehidupannya selalu dipengaruhi oleh media sosial dan akan berimbas negatif. Selain dari kalangan muda, hambatan ini juga terjadi pada kalangan lanjut usia. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi berhasilnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar senior dalam menerapkannya dalam pembelajaran saat ini. Dari kalangan lanjut usia hanya terdapat 55 tahun ke atas. Penggunanya hanyalah 22% saja, yang menyebabkannya adalah ketimpangan antar generasi yang timbul karena kurangnya pengetahuan untuk mengakses informasi dari melalui teknologi digital. Karena hal ini, masyarakat lanjut usia sangat jarang ada yang menggunakan media sosial. Kurangnya penggunaan ini menyebabkan kesulitan kepada mereka terhadap pembelajaran berbasis media sosial. Karena itu, kalangan lanjut usia akan gagap terhadap teknologi dibandingkan dengan generasi remaja. Kondisi ini tentunya memiliki dampak negatif baik secara personal atau pada tingkat yang lebih luas. Kurangnya keahlian dalam mengakses media sosial menjadi alasan lansia enggan untuk menggunakan media sosial. Namun, walau presentasi penggunaan media sosial sangat rendah pada kalangan lanjut usia, namun tidak jarang ditemukan pada lansia yang aktif
kreatif dalam penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 2% lansia memahami penggunaan media sosial dengan baik dan alasan baik walau jumlahnya sangat sedikit. Tapi justru pengguna lanjut usia kebanyakan menggunakannya dengan baik dan benar. Salah satu hambatan dalam penggunaan kecakapan media sosial dalam pembelajaran adalah kesulitan menentukan media sosial apa yang dipakai. Hal ini bisanya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap media sosial yang ada. Akibatnya penggunaan yang sembarangan malah mengakibatkan dampak yang negatif. Penggunaan media sosial yang tidak tepat sasaran menjadikan tujuan dari pembelajaran tersebut tidak tercapai. Penggunaan media sosial yang tidak sesuai mengalihkan pandangan peserta didik ke hal-hal yang lain. Sekian pembahasan dari kelompok 4. Semoga dapat dipahami dan mudah dipahami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.